Magdalena, yaitu Maria ini perempuan yang mengikuti Yesus, perempuan yang diusir 7 setan oleh Yesus. Setelah dia mengenal Yesus, dia setia mengikuti Yesus sampai Yesus pun bangkit di antara orang mati. Maria ini dia seorang sosok perempuan yang setia untuk menjadi murid Yesus. Maria ini sebelum Yesus mati, Yesus telah mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya, 7 setan. Di sini bisa kita lihat, yaitu setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu, itu ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Yesus menampakkan diri kepada Maria tersebut? Karena Maria, dia percaya, dia telah mengingat janji jauh sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan anak manusia disalibkan, mati, dan pada hari ketiga anak manusia bangkit di antara orang mati. Dan Maria ini, dia telah mengingat kata-kata itu dan percaya kepada kata-kata itu, sehingga Yesus menampakkan diri kepada dia. Kalau kita bisa lihat, ada beberapa murid-murid lain, mereka tidak percaya. Bisa kita lihat dari ayat sesudahnya. Saudara-saudariku, jemaat sekalian semuanya, ayat 11 sampai ke 13, yaitu dengan kedegilan hati murid-murid ketidakpercayaan mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit di antara orang mati. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, di sana mereka tidak percaya. Setelah bagian ini mengatakan bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, mereka tidak percaya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bisa kita lihat di sini Yesus menampakkan diri kepada siapa saja. Yesus menampakkan diri kepada siapa saja bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 4 dan sampai ayat ke 6. Di sana bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, saudara-saudariku, teman-teman tadi ini yang disebut, yaitu ada 2 orang yang keluar dari kota, itu namanya Kefas, karena belum ditulis di sini, dan kepada ke-11 murid tersebut dan kepada semua orang yang 500 orang, Tuhan telah menampakkan diri bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Bisa juga kita melihat di sini, apa aja Injil itu? Apa Injil yang harus kita kerjakan yang Tuhan Yesus katakan? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, Injil yang diberitakan ini, jemaat sekalian semua, yaitu cerita Tuhan Yesus, yaitu kabar baik bahwa Yesus lahir ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit di antara orang mati. Itulah Injil, itulah kabar baik bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengatakan kita sebarkan ke seluruh dunia supaya setiap orang itu percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, dan dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus. Tetapi karena Yesus telah bangkit, mengalahkan maut bahkan kematian,
Yesus bangkit juga hanya satu kali untuk setiap orang percaya. Hidup kita ini hanya sekali. Di dunia ini kesempatan kita untuk percaya kepada Yesus hanya sekali selagi kita hidup di dunia ini. Selagi kita hidup di dunia ini, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus mati bangkit untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus bangkit membawa kemenangan. Apa saja kemenangan yang Tuhan Yesus bawa di dalam kehidupan setiap orang percaya? Yaitu yang pertama, kemenangan atas dosa. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kemenangan atas dosa yang dulunya kita telah dihambat oleh dosa, yang dulunya telah kita dihukum oleh dosa, tetapi karena kasih karunia Yesus digantikan posisi itu menjadi persembahan yang hidup. Dia mati di kayu salib dengan nyawanya untuk menyelamatkan kita, dan dosa itu dikalahkan oleh Yesus. Karena itu bukan kita lagi yang menanggung dosa kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena Yesus telah menanggung itu, dan tanggung jawab kita adalah tetap percaya Yesus, bahwa Yesus itu lahir, mati, dan bangkit untuk setiap orang percaya. Yang kedua bisa kita lihat juga dari Kolose pasal 2 ayat 14 sampai ke 15. Yaitu dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketuntunan hukum mendewat dan mengancam kita, dan itu ditindakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Ia telah mencuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mungkin saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus diolok-olok, bahkan disalibkan, bahkan dihina, mengatakan bahwa jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Tetapi Yesus diam, menunjukkan bahwa dia akan membuktikan bahwa dia itu sebenarnya adalah Allah yang bangkit di antara orang mati. Di sini bahwa Yesus memberikan, bahkan seluruh dunia menonton bahwa Yesus itu telah bangkit, telah memenangkan kematian atau maut. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa setiap hari. Yang pertama yaitu meninggalkan manusia lama kita. Kalau kita memperoleh hidup baru atau kita memperoleh kemenangan atas dosa, yang kita lakukan adalah kita meninggalkan manusia lama kita, yaitu keinginan daging kita. Yang kedua yaitu kerelaan hati kita untuk menyerahkan semua kehidupan kita di dalam ketungan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kalau Roh Kudus telah memenuhi kita, maka dosa pun tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan itu. Kalau sudah kita hidup di dalam Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita hidup di dalam kebenaran itu, maka kita telah dikuduskan oleh Tuhan lewat Roh Kudus, maka dosa apapun tidak akan berkuasa di atas kehidupan kita. Kemenangan atas
murid-muridnya kepada orang yang tidak percaya, yang hatinya tertutup. Padahal jauh sebelumnya Yesus telah memberitahu kepada mereka, Anak Manusia disalibkan dan pada hari ketiga dia akan bangkit di antara orang mati. Setelah dia memberikan kemenangan itu, membuka hati dan pikiran mereka, maka mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Yang ketiga, kemenangan serta jaminan dalam melakukan kebenaran, yaitu melakukan Injil. Kita bisa lihat dari ayat ke-15 sampai ayat ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jemaat sekalian semuanya, siapa yang percaya dibaptis dan siapa yang tidak percaya dia dihukum. Yang tidak percaya mendapatkan hukuman mati, yaitu hukuman yang tidak bisa kita bayangkan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu jaminan ini Tuhan menyertai setiap orang yang melakukan kebenaran atau yang menjalankan tugas yang Tuhan tugaskan bagi mereka, bagi saya dan jemaat sekalian semua, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini tanda-tanda ini disertai setiap orang percaya melakukan kebenaran atau yang menjalankan tugas yang Tuhan beritakan ini, yang Tuhan percayakan bagi setiap orang percaya, yaitu memberitakan Injil bagi seluruh makhluk. Yaitu tanda-tanda ini menyertai mereka, yaitu yang pertama, mereka bisa mengusir setan-setan, dan yang kedua, mereka bisa berbahasa-bahasa baru. Yang ketiga, mereka memegang ular dan mereka bisa meminum racun maupun mereka tidak akan celaka. Kenapa? Karena Yesus menyertai dan memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk memberitakan Injil bagi siapapun. Tugas menjalankan Injil atau memberitakan kabar baik bahwa Yesus mati, bangkit di antara orang mati, bukan hanya pendeta, bukan gembala, bukan penginjil saja, tetapi setiap orang percaya. Jemaat Tuhan juga bisa menyampaikan Injil. Nah, bukan karena itu saya bacakan ini, lalu datang-datang nanti jemaat Tuhan datang ke rumah lalu mencoba. Tadi kita telah mendengarkan, saya adalah orang percaya. Jamili telah menyatakan bahwa tanda-tanda menyertai orang percaya, lalu datang ke rumah mencoba minum racun. Katanya saya berpuasa. Saudara-saudariku, bukan seperti itu yang saya katakan. Tetapi di sini, di saat kita menyampaikan Injil, di saat kita mengabarkan kabar baik bagi seluruh makhluk, disertai tanda-tanda ini, yaitu bagi setiap orang percaya. Walaupun setiap orang mencelakai kita, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Walaupun orang bisa membunuh kita karena atas kebenaran, maka kita tidak celaka. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Pada intinya dalam teks ini adalah kita percaya Yesus, bahwa Yesus itu telah bangkit di antara orang mati. Jangan seperti murid-murid Yesus yang belum percaya kepada Tuhan. Padahal setiap hari mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi kita adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Mungkin dari kita kecil kita telah mendengarkan Injil
bahwa Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan dari orang mati, jangan kita sia-siakan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini bisa kita menonton film, bisa kita melihat bagaimana Yesus itu